Pernahkah kalian berpikir terdapat teknologi yang ampuh menganalisis wilayah yang luas dan teknologi ini seringkali dipadukan dengan sistem informasi geografi? Lantas yang menjadi pertanyaan, apa itu indraja atau penginderaan jauh? Indraja atau penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi dari suatu objek, daerah, atau fenomena geofisik melalui analisis data, di mana dalam mendapatkan data ini tidak secara kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Kemudian, bagaimana dengan sejarah atau awal mula dari penginderaan jauh? Istilah penginderaan jauh atau remote sensing pertama kali dari beredarnya satelit-satelit luar angkasa seperti Gemini, Soyuz, Apollo pada tahun 1960. Penggunaan satelit ini memberikan navigasi dalam segala cuaca secara akurat untuk kapal laut dan pesawat. Pada tahun 1972, satelit IRTS-1 atau Landsat pertama kali diorbitkan. Fungsinya adalah untuk memetakan sumber alam dan kondisi lingkungan. Mulailah satelit yang lebih canggih dengan ketajaman resolusi gambar yang dihasilkan diciptakan seperti SPOT, IRS, MOSS, dan radar SAR. Satelit SPOT 7 dibangun oleh Airbus Defence and Space dan berhasil diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2014. Satelit ini menyediakan citra dengan resolusi hingga 1,5 meter dengan skala 1:25.000 dan cocok untuk pemetaan topografi. Mari kita lanjut ke komponen-komponen penginderaan jauh. Komponen yang pertama adalah sumber tenaga yang berguna sebagai penghubung dan membawa data objek ke sensor yang dapat dilakukan dengan gelombang bunyi dan gelombang elektromagnetik, seperti laser X-ray, radar, dan microwave. Sumber tenaga terbagi menjadi dua, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif menggunakan sumber tenaga matahari, radiasi matahari yang dapat terurai menjadi berbagai gelombang panjang, contohnya inframerah thermal. Yang kedua adalah sistem aktif, menggunakan tenaga buatan atau tenaga pusar sehingga dapat merekam objek dengan bantuan matahari. Biasanya untuk kasus di malam hari, contohnya menggunakan laser, fluorescent sensor, dan sintetik aparatur radar elektronik singkat dengan SAR. Radiasi elektromagnetik. Bagian jendela atmosfer lah yang nantinya akan melanjutkan energi yang ditangkap oleh mata. Jendela atmosfer adalah bagian spektrum tampak mata yang sering digunakan. Yang ketiga adalah interaksi tenaga dan objek. Pada kondisi ini terlihat pada rona yang diperoleh. Misalnya pada objek dengan pantulan yang tenaganya lebih besar akan memiliki rona yang lebih cerah, sedangkan objek dengan pantulan yang tenaganya sedikit maka akan memiliki rona yang lebih gelap. Komponen yang keempat yaitu sensor yang berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan istilah resolusi spasial. Sensor penginderaan jauh terbagi menjadi dua, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif menggunakan energi dari sensornya sendiri. Sensor aktif tidak perlu menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari, melainkan gelombang radio, akan tetapi pemakaiannya diboros energi. Contohnya adalah lidar dan sonar. Sedangkan sensor pasif tergantung pada kondisi cahaya matahari, karena pada kondisi gelap pada malam atau mendung, sensor ini tidak dapat bekerja dengan baik. Namun sensor pasif lebih menghemat dalam penggunaan energinya. Contoh sensor pasif adalah kamera. Perolehan data penginderaan jauh dibedakan menjadi dua, yaitu manual dan digital. Manual dilakukan dengan cara interpretasi citra udara secara visual menggunakan stereoskop, sedangkan cara numerik atau digital dengan mengambil data digital melalui komputer. Perbedaan yang mendasar antara citra foto dan citra non-foto yang pertama adalah sensor. Citra foto menggunakan kamera yang sumber energinya dari cahaya matahari, sedangkan citra non-foto menggunakan sensor yang berasal dari sinar inframerah atau gelombang elektromagnetik. Dari segi detektor, citra foto menggunakan film
yang hanya bisa merekam satu gambar saja. Sedangkan citra non-foto menggunakan pita magnetis yang dapat merekam beberapa gambar. Dalam proses perekamannya, citra foto menggunakan fotografi, sedangkan citra foto melakukan proses perekaman secara elektronik. Kemudian dalam segi mekanisme perekaman, citra foto secara serentak, sedangkan citra non-foto secara faksial atau pembagian. Dari segi perbedaan spektrum elektromagnetiknya, citra foto menggunakan cahaya tampak dan perluasannya, sedangkan citra foto menggunakan spektrum elektromagnetik berupa termal, padat, serta gelombang mikro.